hubungan militer Indonesia dan Amerika Serikat memang sedang erat-eratnya. Eratnya hubungan pertahanan antara militer Indonesia dan Amerika Serikat karena faktor Cina. Untuk menjaga hubungannya dengan Indonesia, Amerika Serikat telah mengupayakan latihan militer bersama negeri ini. Memanfaatkan Garuda Shield yang sudah eksis sejak tahun 2009, Amerika Serikat berusaha menggait Indonesia agar condong kepadanya. Amerika Serikat juga meminta sekutunya memberikan akses kemudahan bagi Indonesia apabila hendak membeli peralatan perang dari blok barat. Indonesia diberi kemudahan membeli kapal perang Frigate Frame, kapal Frigate Arrowhead, dan kapal Frigate Mogami. Kemudian adanya pembelian F-15 Eagle II juga akan dimudahkan oleh Amerika Serikat. Beberapa pembelian ini menjadi usaha Indonesia memperkuat militernya sedini mungkin. Sebab Indonesia membutuhkan kekuatan tempur terbaru untuk menghentikan pengaruh Cina di Natuna Utara. Pembelian F-15 Eagle II menjadi perhatian tersendiri bagi Cina. Cina menganggap F-15 Eagle II menjadi game changer bagi Indonesia. Bersama jet tempur Dassault Rafale dari Perancis, F-15 akan menjadi kartu utama Indonesia dalam menghadapi Cina. Jet tempur pamungkas dalam inventaris Amerika Serikat, F-15, dibedakan oleh kemampuan ofensifnya, kemampuan untuk membawa muatan yang berat dibandingkan dengan rekan-rekan silumannya, dan kelincahan serta kemampuan serangan daratnya di medan perang. Pengamat militer Cina, Han Dong, mengungkapkan bahwa F-15 Eagle II akan sangat berbahaya bila berduet dengan Rafale. Pengamat militer Cina mengatakan, pembelian dua jet tempur canggih, Rafale dan F-15 Eagle II, yang terus-menerus dilakukan oleh Indonesia sangat mengejutkan. Dulu pembelian jet tempur canggih Indonesia biasanya belasan atau satu digit. Misalnya jumlah Su-27 buatan Rusia yang dibeli Indonesia kurang dari 10 unit. Pembelian dua pesawat tempur generasi ketiga oleh Indonesia akan sangat meningkatkan kekuatan angkatan udaranya. Media asing, The Epoch Times, mengatakan Angkatan Udara Amerika Serikat bukan satu-satunya operator F-15X. Pada awal Februari tahun ini, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan bahwa pemerintahan Biden telah menyetujui pembelian 36 jet tempur F-15X oleh Indonesia senilai 9,5 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, pemerintahan Biden juga akan menjual mesin cadangan, radar, pelatihan kacamata penglihatan malam, dan dukungan teknis ke Indonesia dengan nilai total 4,4 miliar dolar Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa setelah penjualan senjata dilaksanakan, itu akan meningkatkan keamanan Indonesia, mitra penting Asia Pasifik, yang merupakan kekuatan utama stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di Asia Pasifik, membantu Indonesia membangun dan mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang kuat, sangat penting untuk kepentingan nasional Amerika Serikat. Selain membeli peralatan di negeri lain, Indonesia juga membuat sendiri alutsista di dalam negeri. Salah satu alutsista buatan Indonesia yang menjadi sorotan Cina ialah Landing Platform Dock atau LPD Makassar Class. Indonesia yang sudah mandiri membuat LPD Makassar Class disebut Cina mampu menjadikan serangan marinir akan lebih berbahaya. Setelah kapal terdaftar, TNI Angkatan Laut akan memiliki 5 kapal pendarat dermaga kelas 10.000 ton yang selanjutnya akan mengkonsolidasikan kemampuan tempur amfibinya di antara top Asia Tenggara. Apalagi LPD buatan Indonesia ini harganya sangat terjangkau, sehingga memudahkan Indonesia atau negara di Asia Tenggara lainnya untuk membelinya. Kapal multiperan ini dapat disesuaikan dengan berbagai persyaratan misi. Mereka ideal untuk Angkatan Laut Asia Tenggara dengan permintaan tinggi dan anggaran rendah. Media asing, Channel News Asia mengatakan, meskipun Indonesia bukan penuntut dalam sengketa Laut Cina Selatan antara Cina dan beberapa negara Asia Tenggara, Indonesia telah dengan cepat mengeraskan Natuna dengan instalasi militer. Termasuk fasilitas pembangunan kapal selam, dermaga yang dapat menampung kapal perang yang lebih besar, seperti kapal serbu amfibi dan frigate, dan pangkalan untuk pesawat militer, seperti helikopter Apache dan juga jet tempur Sukhoi. Apalagi bila kedaulatan NKRI diganggu, militer Indonesia tidak segan-segan menyerang balik sampai dengan menghabisi. Pengamat militer dari National University Singapura mengatakan Indonesia memiliki sifat independen dan anti kolonial yang kuat
Upaya untuk melemahkan atau meremehkan Indonesia kemungkinan akan mengundang serangan balik yang kuat. Upaya-upaya Indonesia dalam melawan Cina di Natuna Utara lantas merebut simpati dari Amerika Serikat. Amerika Serikat yang ingin menggagalkan klaim Indonesia dan Cina bersama postur militer Indonesia yang saat ini lebih agresif menjadi sinyal kuat bagi Cina agar tidak mengganggu Natuna Utara. Analis mengatakan bahwa Angkatan Laut Indonesia tidak akan menandingi Angkatan Laut Cina dalam pertempuran, meskipun bentrokan pertama tahun lalu hanya melibatkan kapal penjaga pantai Cina dan kapal patroli Kementerian Maritim Indonesia. Tidak mungkin Angkatan Laut kedua negara akan bentrok di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Akan tetapi postur militer Indonesia yang lebih agresif dan langkah-langkah lain mengenai Natuna tetap mengirimkan sinyal waspada ke Cina. Sementara itu, Komandan Angkatan Darat Amerika Serikat, Jenderal Charles Flynn, menegaskan latihan bersama antara Indonesia dan Amerika Serikat yang baru-baru ini selesai dilaksanakan, yakni Garuda Shield, menunjukkan kepada Cina bahwa ada kekuatan besar lainnya yang siap menggagalkan Indonesia lain. Jenderal Charles Flynn mengatakan, ketika kita bersama seperti ini, kita menjadi lebih kuat. Bersama sebagai kekuatan besar multinasional, Garuda Shield merupakan perwujudan sangat penting kerjasama, interoperabilitas, dan persatuan kita sebagai kelompok negara yang ingin menciptakan wilayah Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, serta menjaga tatanan berdasarkan aturan. Cina sendiri melihat Garuda Shield sebagai ancaman, karena Amerika Serikat dan Indonesia bisa membentuk satu kesatuan padu untuk melawannya. Cina rupanya sudah panik sedari dulu, sebelum Garuda Shield tahun 2021 serta 2022 digelar. Nyali Cina ciut, panik, menduga militer Amerika Serikat dan 900.000 prajurit Indonesia akan membentuk kekuatan gabungan yang jelas bisa menggulung pengaruhnya di Asia Tenggara. Media Cina mengatakan, 900.000 tentara elit tiba-tiba muncul di Laut Cina Selatan. Jika prajurit keras kepala ini bertekad untuk bergabung dengan Amerika Serikat, lalu akan seperti apa situasi di Laut Selatan? Ketika Indonesia yang rendah hati, secara bertahap menunjukkan potensi pembangunannya yang besar dan kekuatan militerisasinya yang tidak dapat diremehkan, jika negara ini condong ke Amerika Serikat untuk pembangunan militer masa depannya sendiri, apa yang harus dilakukan oleh kekuatan di sekitarnya, termasuk Cina? Ungkap salah satu media Cina. Yang harus dilakukan Cina sebetulnya mudah saja untuk menghadapi militer Amerika Serikat dan Indonesia, yakni mundur dari Natuna Utara serta tinggalkan klaim Indonesia lain.